Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah hari ini Gavin telah mengundang angkatan 48, tepatnya alumni terbaiknya Bimbel Arka, Aditya Herdian. Nah nih Sobat Arka, kenapa nih Gavin sharing atau pengen mengundang Aditya nih sebagai bintang podcastnya Gavin? Karena dari beberapa DM ini ada yang merekomkan, Kak kapan ini spill mau podcast sama Bribda Aditya katanya. Nah karena Aditya itu banyak namanya, nah kebetulan Gavin tanyain tuh angkatan berapa, nah angkatan 48. Nah Sobat Arka yang telah DM ke IG-nya kita, sudah terjawab nih podcast bersama Aditya. Tuh Sobat Arka tetap stay tune terus sampai podcastnya berakhir pada sesi hari ini. Nah kita tunggu DM dari Sobat Arka mau podcast sama siapa lagi Gavin untuk bakalan bercerita bagaimana perjalanan bribda-bribda andalan kita dalam proses menggapai cita-citanya. Tanpa berlama-lama kita say hello dulu. Halo Aditya. Halo Kak. Gimana kabarnya Adit? Alhamdulillah baik. Nah tadi kegiatannya apa aja? Tadi pagi dinas Kak. Dinas Iya. ya. Nah luar biasa Sobat Arka, selesai dinas langsung hubungi Minka katanya mau podcastnya. Nah kebetulan Gavin juga sudah lama ya sempat kita janjikan sama Adit. Nah kebetulan ada waktu yang terima kasih Adit telah menyempatkan waktunya. Mungkin sesi ini kita bakalan berbincang dengan beberapa pertanyaan yang telah Gavin sediakan, itu pun dari pertanyaan dari Sobat Arka ini Adit. Jadi Adit wajib menjawab semuanya secara detail karena mereka penasaran ini siapa nih Bribda Aditya. Nah mungkin lebih awal Adit boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nih ke Sobat Arka. Silakan lihat ke kamera Adit. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Herdian, asal Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Nah luar biasa, ternyata satu kampung ya kita Adit ya, orang-orang Agam. Untuk orang Agam nih kapan mau join ke Bimbel Arka? Karena untuk alumni kita tuh udah lumayan banyak yang dari Agam ya Adit ya. Nah katanya nih Adit dari Agam. Agam ke Padang itu berapa jam itu? Agam ke Padang sekitar 2 jam Kak. Sekitar 2 jam. Nah dari sekolah mana dulu nih, tamatan dari mana? Asal sekolah SMA 1 Lubuk Basung Kak. Dekat rumah. Lubuk Basung dekat rumah. Iya. Nah kira-kira jurusan apa terakhir untuk sekolahnya Adit? Jurusan IPA Kak. IPA? Iya. Nah ini mitos atau benar atau enggak nih, katanya yang IPA itu untuk kemampuannya daya pikirnya lebih tinggi ya Adit ya? Ya boleh dibilang gitu Kak. Nah katanya juga kreatif nih orang-orang jurusan IPA. Kira-kira Adit kreatif di bagian apanya ini dulu nih? Kreatif di bagian kayak lebih suka ke praktek gitu Kak. Lebih suka praktek? Ya praktek, karena banyak ide yang muncul dari sana. Lebih suka ke arah praktek gitu Kak, makanya ambil IPA. Ambil IPA, itu sekolahnya SMA ya? SMA Kak. Nah yang kita tahu kan SMA ini kebanyakan peserta kita mau lanjut ke SBM atau ke perkuliahan, itu Adit kenapa nggak lanjut ke bagian itu? Ya karena menurut Adit kan waktu lulus SMA langsung pengen kerja Kak. Jadi apa peluang yang besar buat bisa langsung kerja. Dan di sana Adit mikir kalau kuliah, habis kuliah otomatis kita cari peluang info lowongan kerja gitu Kak. Jadi kayak memakan waktu. Dan habis itu ke depan mikir Kak, ke daftar ke Polri gitu Kak. Karena kalau di Polri kita langsung lolos dan otomatis sudah digaji. Jadi maka dari itu untuk lulus pun harus banyak persiapan yang matang, dan untuk nggak mau buang-buang waktu gitu Kak, jadi dipersiapkanlah dari waktu lulus sekolah. Nah menarik ini Sobat Arka, Adit langsung tertarik ke dunianya Polri. Nah kira-kira ada apa nih di dunia Polri? Apa sih hal yang menarik? Kenapa Adit harus memilih Polri? Kenapa nggak instansi yang lain? Karena dilihat Polri itu langsung terjun ke masyarakat gitu Kak, kayak sambang ke masyarakat gitu, mengayomi langsung, dan kita pun langsung bergaul dengan masyarakat di rumah ataupun di kantor gitu Kak. Nah luar biasa dedikasinya alumni terbaiknya kita nih. Katanya Adit baru tes pertama sudah lolos ya? Iya Kak. Nah luar biasanya Sobat Arka itu harus tonton terus sampai akhir. Kenapa ini Gavin mengundang? Karena banyak poin-poin yang bakalan kita jabarkan ke Sobat Arka. Nah apalagi Sobat Arka sekarang lagi berproses untuk menggapai cita-citanya. Nah ada pertanyaan lanjutan ini Adit dari Agam ke Padang untuk persiapan Polri ya? Iya. Nah alasannya Adit mengambil bimbel di Arka itu apa nih kira-kira? Apa sih hal yang menarik dari bimbel Arka? Karena Adit taunya bimbel Arka kan dari OOM gitu Kak.
Jadi katanya kalau mau masuk polisi harus dipersiapkan melalui bimbel. Jadi sebelumnya Adit belum tahu bimbel apa yang bagus kan Kak. Jadi dilihatlah di IG atau ditanyalah ke Om, bimbel apa yang bagus. Katanya bimbel Arka. Terus Adit cari di IG, lihat bagaimana sih Arka itu. Terus setelah dilihat, rupanya proses pembelajarannya menarik gitu Kak. Fleksibel, sama fasilitasnya juga lengkap. Makanya ikut join lah ke RK. Dan alumni RK pun juga banyak yang lolos gitu Kak, udah terjamin gitu lah Kak. Makanya join ke sini. Nah, untuk alumni Sobat Arka yang di luar sana yang belum sempat hadir di podcast ini, kita tunggu mungkin Adit ya. Kita tunggu, semoga bisa berbincang di podcastnya kita. Nah, alasan join ke bimbel Arka sudah. Ini Adit mau ngambil program apa waktu tahun kemarin? Waktu tahun kemarin Adit ngambil program intensif Kak. Paket intensif. Intensif. Ya? Alasannya kenapa ngambil kelas intensif? Karena intensif tersebut total maksimal satu kelas 5 orang Kak. Jadi kayak sepi enggak, rame juga enggak, lebih asik gitu lah Kak belajar. Mungkin supaya lebih memfokuskan diri. Memfokuskan diri. Benar sekali. Itu kurang lebih berapa lama gabung sama kita, Adit? Kurang lebih dari Oktober 2021 kalau nggak salah Kak. Sampai tes Maret 6 bulan. 6 bulan, benar sekali. Nah, selama bimbel di sini pasti Adit ngerasakan ada orang dari luar sana, di luar kota maupun di luar kota Padang, itu gimana itu suka dukanya belajar bersama bimbel Arkanya, Adit? Suka dukanya belajar di Arka mungkin nggak ada sih Kak, tapi kayak ada satu matkul yang bikin ribet gitu Kak. Matematika? Iya, betul Kak. Kenapa itu bisa bikin ribet itu, Adit? Karena rumus-rumus nih Kak, kan banyak rumusnya, banyaklah caranya gitu Kak. Jadi pas di bimbel kita difokuskan pada materi-materi yang akan keluar waktu tes. Jadi lama-kelamaan bisa juga Kak. Walaupun agak sedikit rumit ya, Adit, iya. ya gimana pun kan dia harus diujikan waktu tes nantinya. Iya. Nah, selama belajar di bimbel Arka, Adit tuh lebih suka psikologi kah atau pembelajaran akademik ini? Lebih ke psikologi sih Kak. Mudah dipahami? Iya, mudah dipahami. Kalau dulu itu siapa nih mentor yang paling disukai cara mengajar psikologinya nih, Adit? Psikologi siapa ya waktu Kak? Lupa Kak. Siapa ya psikologi? Lupa Kak. Mungkin lebih sudah ke terlalu lama iya. mungkin ya, Adit, ya, karena pengajar kita tuh mengajarkan memang dari hatinya dan Iya, untuk soal-soal kita sudah terarah dan pengajarnya benar pengajar yang profesional untuk tepatnya, karena udah alumni kita sudah nggak bisa dihitung sama jari lagi Iya, karena tiap tahunnya itu lumayan gitu kelulusan dari bimbel Arkanya. Nah, katanya jasmaninya tinggi ya nilainya. Lumayan sih Kak. Itu di bagian apanya, Smapta A kah atau Smapta B? Smapta A Kak. Kalau Smapta A apa aja itemnya tuh, Adit? Smapta A lari, kayak lari gitu Kak. Renang Smapta A, salah Kak. Kayak gitu lah Kak. Lari, yang jelas lari Kak. Berapa poinnya? Adit waktu itu lari nyampe 700 Kak. 700 ya? Iya. Nah, menggapai angka 700 itu dari Adit sendiri gimana nih giat supaya bisa bertempur pada saat tes mendapatkan poin seperti itu? Apa nih yang Adit lakukan sebelumnya? Waktu itu boleh dibilang cukup sulit Kak. Karena pagi latihan subuh, nanti siangnya push lagi lari santai, terus sorenya baru lari lagi Kak. 3 kali lari sehari Kak, baru nyampe 7. Tapi nggak ada merasa kayak menyiksa diri nih bahasanya, kayak kan pagi lari nih, siang lari juga, ada sore lari juga ya? Nah, itu ada kayak merasa tersakiti nggak sih dirinya? Merasa tersakiti mungkin karena capek aja Kak. Tapi kan buat proses ya Kak, proses itu kan nggak ada yang pahit. Jadi ada juga yang dituju. Jadi buat itu harus dengan senang hati menjalannya Kak. Makanya bisa tercapai target. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Yang memiliki hambatan itu harus kita selesaikan dimanapun. Tujuan utama kita di sini bimbel untuk mempersiapkan menggapai cita-citanya. Oke, kita ada pertanyaan lanjutan ini. Selama bimbel kurang lebih 6 bulan di Arka, itu apa saja hambatan yang hadapi selama bimbel?
Mungkin selama bimbel karena dulu tinggal di dekat Lubuk Buaya kan Kak. Dan Arka sebelumnya di Ampang. Oh iya, perihal jauh mungkin ya. Ya mungkin jauh Kak. Kan waktu itu juga bulan puasa. Panas-panas dari Lubuk Buaya ke Ampang jam 11. Dan juga belum lagi macet di jalan. Ya itu mungkin Kak, karena jauh bolak-balik. Tapi gimana lah Kak? Tapi dari hambatan jarak tadi itu, gimana cara Adit ini menyikapi seperti itu? Apakah datang lebih awal atau pakai motor yang lebih cepat kekuatannya atau gimana ini Adit? Mungkin karena datang lebih awal ya Kak. Kita manage waktunya, kita kira-kirain nanti nyampenya jam berapa. Terus mungkin juga bawa motornya hati-hati, agak sedikit ngebut lah gitu Kak. Tapi tetap hati-hati Kak. Walaupun lebih bisa ngebut tapi tetap hati-hati. Iya. Nah ini ada pertanyaan yang paling menarik ini. Katanya dalam proses untuk menggapai harapan menjadi seorang Polri itu memiliki beberapa kali tes ya? Beberapa item tes? 8 atau 7 tahap tesnya? Ya sekitar 7 atau 8 Nah lah Kak. sekitar itu dari Adit sendiri apakah ada mengalami kendala atau hambatan nggak sih dalam persiapan berkas, persiapan jasmani, yang lain-lainnya? Kalau buat kendala sih alhamdulillah lancar-lancar aja Kak. Dimudahkan semuanya Kak. Mungkin berkat doa juga, doa orang tua. Terus usaha kita, rajin bertanya apa yang disiapkan. Alhamdulillah lancar-lancar aja Kak. Nah gimana nih cara menghadapi tes yang kisaran 9 atau 8 item nih? Dari Adit sendiri ada gak sih kayak merasa, duh tesnya banyak nih, ada gak kayak sedih atau insecure, gak merasa kuat untuk tahap ke selanjutnya tuh, ada gak sih merasa kayak seperti itu kemarin? Mungkin kalau kita pikir-pikir Kak, tesnya mungkin waduh tesnya banyak sampai 9, 10. Kalau itu yang kita pikirin mungkin terasa berat Kak. Jadi kalau bagi Adit, lewatin aja satu persatu Kak. Satu tes, misalnya tes kesehatan. Kita siapkan kesehatan kita jaga. Masing-masing tes tuh kita matapin lah Kak. Jadi agar nantinya pas waktu yang diuji kita udah siap Kak. Dan kita udah pede gitu. Tapi walaupun tesnya itu banyak, memang wajib dinikmati dan dijalani. Iya. Dari rangkaian beberapa tes ini, Adit lebih suka di bagian apanya nih waktu tesnya? Apakah psikologi tesnya, atau jasmani, atau apanya nih Adit? Yang disuka mungkin waktu itu lebih ke cemas gitu Kak. Kenapa bisa cemas Adit? Ya karena kita bersaing dengan banyak orang Kak. Jadi kayak di bagian, karena juga suka olahraga gitu Kak. Kayak di bagian olahraga kan kenapa harus takut gitu kan, sementara suka olahraga. Jadi yang bikin cemas itu Kak, takut nggak sesuai harapan gitu Kak waktu tes. Takutnya larinya kurang gitu Kak. Dan sit up, push up-nya jadi lemah, nggak capai lah gitu Kak. Jadi lebih ke arah cemas karena itu sih Kak. Nah kalau misalnya orang tua lagi lihat podcastnya hari ini, apa nih yang Adit bakalan sampaikan ke mama papa yang di rumah ini? Mungkin Adit ucapin terima kasih ya Kak buat semuanya, mungkin pengorbanan waktunya, uangnya, tenaganya buat bayain Adit sampai sekarang ini Kak. Ucapan terima kasih aja sih Kak buat jasa mereka Kak. Nah luar biasa ini Sobat Arka, gimana pun perjuangan kita tetap harus terima kasih kepada orang tua, karena doa orang tua itu memang menyertai kita. Dan untuk Sobat Arka, kalau misalnya cita-cita sudah tercapai, jangan lupakan orang tua nantinya. Nah selesai Pantokir itu kita dengar ada masa pendidikan ya Adit ya. Nah masa pendidikan kemarin di mana itu? Di SPN Padang Besi Kak. Berapa lama pendidikannya? 5 bulan aja. 5 bulan aja, 5 bulan aja ya, tapi 5 bulan Kak, 5 bulan. Menunggu itu kayak lama banget lama, gitu ya, Kak. gitu ya. Nah ini kita tahu pendidikan dengan bahasa, mungkin bahasa Korsa ya dari beberapa daerah. Itu gimana cara Adit untuk berkomunikasi atau adaptasi deh maksudnya pada masa-masa di SPN ini? Ya yang pertama ya jalani dengan hati yang senang, gembira gitu Kak. Terus pertemanan juga kita jangan sendiri-sendiri gitu Kak. Kalau sendiri-sendiri mungkin terasa lama di dalam Kak. Jadi dengan adanya teman atau letting lah Kak, kita dekatkan, pandai-pandailah berteman, bergaul. Jadi nggak terasa lama, kan di dalam juga rame Kak. Jadi ada juga canda tawanya Kak, ada juga suka dukanya gitu Kak. Nah
Nah, menarik nih Sobat Arka, 5 bulan aja. 5 bulan. Nah, 5 bulan aja, apa nih hal yang tak pernah dilupakan sampai sekarang? Mungkin ada cerita ketika makan, ketika apa nih yang nggak bisa Adit lupakan sampai saat sekarang bersama Letinya? Kalau seperti yang Kak bilang tadi di saat makan gitu Kak, ada namanya bubur SPN Kak. Iya, itu apa bubur SPN itu? Jadi bubur SPN tuh di dalamnya tuh ada pisang, terus kerupuk sama telur. Pokoknya diaduk-aduk gitu loh Kak, pakai tangan. Diaduk-aduk. Iya, diaduk-aduk jadi kayak bubur lah gitu Kak. Sama pisang sama kulit-kulit pisangnya diaduk, pakai tahu, tempe, dicampur lah semuanya Kak. Terus harus kita habisin sama kulit-kulit pisang gitu Kak. Itu kan bukannya nggak enak ya rasanya lagi ya? Gitu lah Kak. Dicampur juga pakai cabai, campur aduk aja rasanya kayak mau muntah. Itu apakah tiap hari sarapan kayak gitu atau gimana tuh Adit? Nggak, ada satu momen sih Kak, nggak tiap ada hari. momennya. Iya. Melihat hidangan seperti itu, Adit kira itu makanan apa itu seperti itu? Iya, dikira kayak ini apalah ini kayak gitulah Kak, muntah gitu Kak. Udah jadi bubur, diaduk-aduk, kita disuruh habisin. Banyak juga yang nggak habis Kak. Kalau nggak habis harus dipaksa dihabisin. Ada sempat muntah nggak sih? Kalau Adit enggak sempat. Kalau misalnya muntah itu apa konsekuensinya? Kalau muntah ya disuruh habisin. Muntahnya atau nasinya? Semuanya. Dengan muntahnya juga? Ya harus habis Kak. Waduh, luar biasa nih Sobat Arka. Ternyata memakai seragam coklat ini tidak semudah itu ya, Adit, tidak semudah yang kita kira. Nah, selain makan itu apa nih yang paling tidak bisa dilupakan? Apa nih cerita bersama rekannya? Ya itu waktu kayak kena bayat bersama gitu Kak. Setiap ada pelanggaran, ada tindakan. Jadi waktu itu di lapangan hijau Kak, ada pelanggaran lah gitu Kak. Jadi kita sama-sama diguling, dirayapin, dikoprol. Kadang ada juga yang sampai muntah Kak. Itu sih Kak yang susah dilupain tapi nggak mau diulang. Nggak mau diulang katanya pengasuh. Nggak mau diulang, mungkin nggak masanya lagi, mungkin bisa lanjut ke PT IKA, ke SIP. Seperti itu mungkin maksudnya Adit ya. Nah, setelah pendidikan itu berlangsung, ada namanya pelantikan. Nah, waktu pelantikan siapa aja yang datang? Keluarga datang sih Kak. Keluarga semua. banyak yang datang. Nah, katanya waktu pelantikan itu sempat pakai penyamaran? Enggak ya? Enggak Kak. Enggak, itu gimana waktu melihat, kan di barisan nih bersama rekan-rekannya, datang tuh orang tua menghampiri. Adit ngapain waktu pertama kali ketemu orang tua? Yang jelas nangis sih Kak. Kenapa bisa nangis? Kan bahagia tuh ketemu sama orang tua. Iya, nangisnya kan nangis karena bahagia, akhirnya jadi polisi juga, terlewatin semua proses, mulai dari tes seleksi, terus pendidikan, akhirnya mampu dan jadi polisi juga Kak. Makanya pas lihat orang tua tuh kayak nangis, bahagia, terharu gitulah Kak. Nah, luar biasa nih. Kita tunggu Sobat Arka yang lagi berproses sekarang, kita bakalan tunggu gimana ekspresi tangisan bahagia mungkin Adit ya. Nah, ketika sudah pelantikan dan dinas sekarang di Polda Sumbar ya, di bagian apanya? Di bagian biro operasi. Katanya itu orang yang paling sibuk. Lumayan sih Kak. Lumayan ya. Dengan ada pembekalan selama pendidikan dan sekarang udah dinas, itu berapa persen itu untuk didikan di pengasuh waktu pendidikan dan bisa dipakai di dunia kerjanya gitu? Didikan mungkin bisa dibilang 100% gitu lah Kak, karena kan yang penting sikap kita Kak, gimana sikap kita sebagai anggota Polri, sikap kita waktu bekerja, sikap kita kepada pimpinan, itu sangat berguna waktu dididik di SPN Kak. Jadi yang semulanya kita ele-elean waktu di pendidikan, yang ele-elean itu sangat dilarang sekali Kak. Jadi waktu di dunia kerja, di dunia dinas sangat bermanfaat lah gitu Kak, sangat relate gitulah Pas. Nah, ada nih yang DM Sobat Arka kita nih, katanya bahasa makan tulang rekan itu apa ini Kak Gavin, katanya itu apa itu maksudnya itu Adit, makan tulang rekan itu? Itu bahasa SPN-nya kucing air Kak, atau bahasa Minangnya kucing air Kak. Ya maksudnya itu kita kan kayak
lagi basic gini Kak. Kita lagi lari bersama. Jadi yang namanya makan tulang kawan tuh waktu lari dia sembunyi atau pergi izin gitu Kak. Izin ke WC. Habis itu baliknya pas binsik udah siap baru dia masuk ke barisan. Itu yang kucing air Kak. Nggak ikut binsik bersama gitu Kak. Oh, berarti kayak lebih tidak mengikuti aturan gitu. Tidak mengikuti aturan. Nah, itu kalau misalnya waktu angkatan di kemana ada nggak sih rekan-rekannya yang seperti itu memiliki sifatnya? Oh, waktu itu ada sih Kak, ada tapi ya gimana lagi Kak. Waktu kejadian apa yang sering makan, jasmani atau ke bagian mata pelajaran nih yang seperti teman Adit ini bilang kucing air tuh? Mungkin di bagian lari tadi lah Kak, mungkin lelah mereka ya. Mungkin lelah atau badannya kurang enak, mungkin nggak mau izin jadi takut karena nggak sembarangan bisa izin gitu Kak. Jadi kucing air gitulah solusinya. Nah, Sobat Arka yang sempat DM ke IG-nya kita sudah dijawab sama Bribda Adit ini. Jadi makan tulang rekan itu jawabannya. Nah, untuk Sobat Arka yang masih penasaran dengan istilah-istilah Polri selama masa pendidikan boleh titip di DM kita. Nanti kita bakalan tanya langsung ke siapapun bintang tamunya Gavin nantinya. Nah, katanya sekarang udah mendekati waktu tes ini Adit. Ya. Selaku alumni terbaiknya Bimbel Arka angkatan 48 Aditya, kita minta motivasi dari Bribda Adit kepada adik-adik yang lagi berproses pada saat sekarang ini. Apa ini? Boleh dijabarkan Adit? Motivasinya yang pertama Kak, tetap semangat, persiapkan diri dari sekarang dan kurangi huru haranya Kak. Karena lebih baik menurut Adit Kak, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan Kak. Terus kalau bukan kita siapa lagi? Karena semuanya itu bertitikkan pada kita Kak, tergantung niat kita. Jadi dari itu persiapkan dari matang-matang dari sekarang ini Kak. Terus penyesalan juga datangnya di akhir Kak, bukan di awal gitu Kak. Jadi jangan sampai tes udah siap, kita persiapannya emang kurang matang, banyak main-mainnya. Jangan sampai itu terjadi Kak. Kalau bisa Sobat Arka banyak yang 100% bisa lulus lah Kak. Itu harapan Adit Kak. Nah, luar biasa harapan dari alumninya kita. Adik-adik yang berproses pada tahun sekarang untuk lebih semangat lagi mengajar ceritanya, hindarkan huru hara dulu ya, biar lebih fokus. Karena menunggu waktu 1 tahun itu nggak sebentar. Iya, nggak sebentar, benar sekali ini. Nah, Sobat Arka dengar itu perkataan dari Bribdanya Adit, apapun motivasi itu karena Adit sudah melalui pada masanya. Nah, selaku sudah tercapai harapan dan cita-citanya nih, Adit memiliki harapan apa pada tahun sekarang untuk diri sendiri? Pada tahun sekarang buat diri sendiri sih Kak, apa ya Kak, kayak dilancarkanlah urusan dinasnya Kak. Terus semoga di tempatnya sekarang nih diberi kemudahan dalam bekerja Kak. Dan semoga lebih karirnya bagus lah ke depannya gitu Kak. Katanya mau nikah ya tahun depan? Enggak lah Kak. Enggak, Sobat Arka masih ada peluang nih bagi adik-adik yang masih bisa kepoin Instagramnya Adit tuh masih bisa. Tapi kalau udah berkeluarga itu di luarnya Nurul mungkin ya, di luarnya Naral kita. Oke, harapan untuk diri sendiri sudah, harapan untuk instansinya nih apa nih Adit? Harapan buat instansi Polri agar Polri ini menjadi lebih baik ke depannya Kak. Tetap melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik, berikan contoh yang baik kepada masyarakat, jaya dan kompak selalu Kak. Nah, luar biasa, memang bahasanya Abdi Nirani singkat, padat, dan tepat ini. Dan makna itu juga dalam nih Sobat Arka, melayani masyarakat, mengayomi. Nah, untuk instansi sudah, ini selama Adit bimbel sama Bimbel Arka kurang lebih 6 bulan ini. Dari Adit sendiri apa nih harapan untuk Bimbel Arkanya? Harapan buat Bimbel Arka ke depannya, semoga Bimbel Arka ini ramai terus casis yang mau daftar ke sini Kak. Terus segala urusan dimudahkan. Terus makin jaya lah Kak ke depannya.
Nah, jayanya Bimbel Arka itu karena alumninya juga. Alumninya banyak sukses, banyak yang pendaftar. Jadi nama Arka ini dikenang se-Nusantara nantinya. Karena waktu angkatan Adit tuh katanya angkatan yang paling manut. Nggak ada banyak-banyak ulah, nggak ada yang bikin masalah baik itu di asrama ataupun tidak nantinya. Nah, harapan dari untuk Arka sudah. Mungkin kita tanyain, ini Adit dari Agam ya? Iya. Agam itu untuk kapasitas menjadi seorang polri itu niat mereka tuh banyak mungkin nih Adit. Banyak. Nah, ini kan udah mendekati tes nih. Nah, adik-adik tuh masih bingung ini mau persiapan untuk SBM kah atau untuk Polri ini. Adit silakan ajak teman-teman atau rekan-rekan Adit yang masih di luar sana, yang masih bingung mau mempersiapkan diri kemana ini, Adit silakan. Buat yang masih bingung nyari referensi mau bimbel di mana, buat baik persiapan CPNS, Polri maupun persiapan lainnya, jangan ragu lagi Kak. Adit saranin lebih baik ke Arka karena udah terjamin Kak, udah banyak yang lulus dan pelayanannya pun ramah, fasilitas lengkap, pokoknya udah mantap lah gitu Kak. Yang ramah nih siapa nih? Adminnya kah atau mentor atau staf semuanya nih Adit? Adminnya juga ramah, mentor, pengajar, semuanya ramah-ramah Kak. Nah, kita tambahan sedikit nih Adit, katanya di fasilitasnya di Bimbel Arka sudah memadai juga ya. Waktu tahun lalu Adit sempat menggunakan CAT nggak sih? Sempat Kak? Sempat ya? Iya. Kalau sekarang sudah pernah room tour ke lantai 4 sampai lantai 4? Belum sih Kak. Belum ya? Nah, karena untuk tahun kemarin dia sempat di Ampang, kalau sekarang tuh sudah memenuhi fasilitasnya. Kita ada asrama, sudah 2 asrama kita, dan untuk sekarang sudah full. Dan asrama cewek kita juga udah full, karena berkat perjuangan alumni kita, jadi adik-adik yang di luar sana tuh bersemangat untuk bimbel di Arka ini Adit. Nah, seperti biasa podcast ini kan kita edit dulu nih. Iya. Nah, nanti sudah tayang, kita ada 4 sosial media, Adit sudah tahu dengan sosial media kita. Udah Kak. Apa aja, boleh disebutkan ini? Kalau Instagram Bimbel Arka Kak. Kalau TikTok juga Bimbel Arka kan Kak. Ya. Facebook mungkin Bimbel Arka juga. Iya, benar. Ya. Terus Twitter, YouTube. YouTube jangan lupa follow dan subscribe, like and comment YouTube-nya Bimbel Arka. Nah, kira-kira ini menurut Adit kenapa nih Sobat Arka harus mau-follow sosial medianya kita? Karena buat yang masih ragu-ragu atau yang belum tahu gimana Bimbel Arka, gimana programnya, boleh di-follow dulu Kak sosmednya Bimbel Arka, karena di sana akan update terus kegiatan-kegiatan Arka setiap hari Kak. Nah, untuk adik-adik yang di luar sana, daripada main game, lebih bagus memfollow sosialnya medianya kita. Karena untuk kegiatan sehari-hari kita post itu, apalagi sekarang kita udah selesai podcast nih. Nanti bakalan diedit, bakalan tayang di YouTube. Dan Sobat Arka tuh wajib nonton semua alumni yang bakalan kita podcast. Karena alumni yang Gavin undang tuh memiliki daya kemampuan yang lebih daripada yang lainnya. Karena untuk sharing itu bisa nanti kita sharing di sini. Pertanyaan-pertanyaan Sobat Arka bisa kita jabarkan di sini juga nantinya. Nah, berhubung sekarang Adit gagah, ceria, bersih atau apalah bahasanya dari adik-adik ini. Nah, kita ada titipan juga ini Adit, katanya Kak bantu spill ke Bang Adit, jabarkan kata-kata untuk hari ini. Nah, itu boleh tuh Adit, itu request dari mereka ini. Kata-kata untuk hari ini apa? Kata-kata untuk hari ini apa ya Kak? Teruslah berjuang, tetap semangat. Dan ingat pepatah lama mengatakan Kak, Apa itu? berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu sangat relate sih Kak. Nah, ada pertanyaan lanjutan juga ini sebagai closingnya kita. Selaku peserta di Bimbel Arka pada masanya, apa nih 1 atau 2 kata untuk Bimbel Arka ini Adit? Satu kata buat Bimbel Arka Kak, Boleh. yaitu mantap. Mantap, itu mantap dari segi apa ini Adit? Dari segi semuanya Kak, dari pembelajaran. udah mantap lah gitu Kak, udah komplit. Nah, Sobat Arka yang di luar sana, kapan ini mau join ke Bimbel Arka? Karena persiapan untuk mendekati tes sudah semakin dekat. Jadi saran kita boleh nanti join ke Bimbel Arka, bisa sharing bersama staf, admin ataupun dengan alumninya. Karena menunggu 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Nah, benar sekali itu Sobat Arka, sudah dijabarkan langsung dengan alumninya kita. Nah,
Bagaimana ini caranya Adit memperjuangkan harapan untuk 1 kali tes, 1 kali bimbel dan bisa langsung lolos pada tahun kemarin? Apa nih giat-giat dari Dede Adit ini? Ya giat-giatnya yang seperti dibilang tadi Kak, berlatih. Kalau kita habis belajar di bimbel, nanti malamnya jangan lupa diulang di rumah. Terus kalau buat jasmani, pagi, subuh latihan, siang, terus sore. Gitu Kak. Jangan lupa berlatih. Nah, itu adalah kunci dari Bribda Adit angkatan 48 ya Sobat Arka. Oke Sobat Arka, untuk pertanyaan yang telah di-spill ke Bribdanya Adit sudah kita bahas satu persatu ini. Bagi yang belum bisa dijawab secara langsung, nanti boleh titipkan lagi di kolom komentar atau di DM-nya kita. Next time untuk narasumber kita bakalan tanyakan lagi. Nah, gimana nih Sobat Arka? Menarik bukan perjalanan 1 kali tahap tes, 1 kali bimbel, dan alhamdulillah bisa lolos pada tahun kemarin nih. Nah, untuk Sobat Arka, harapan kita pada tahun sekarang, casis yang berjuang, baik itu yang di bimbel di sini, secara offline atau online, bisa meraih cita-citanya dengan harapan dan kerja kerasnya. Kita tunggu ya Sobat Arka ya, hasil kemenangan dan pantokir serta telah dinas pada polresnya masing-masing. Nah, seperti biasa nih Adit, kalau misalnya Adit setelah podcast ini kan sudah diedit nih. Nah, kalau misalnya sudah launching, Adit juga bantu share ke teman-teman dan kerabat lainnya. Karena Sobat Arka, poin-poin yang telah ditanyakan lagi adalah poin-poin penting bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk podcast ini, terima kasih Adit. Kita doakan dimanapun berada, dinasnya itu semoga bisa sukses dan karirnya cemerlang dan meningkat nantinya. Amin. Kita doakan undangannya, jangan lupa dititip ke sini undangannya. Katanya dokter ya? Belum lagi Kak. Oh belum nih Sobat Arka, masih ada harapan untuk yang lainnya. Oke, seperti biasa kita ada tagline ini. Adit boleh pandu Sobat Arka yang di luar sana. Nah, 1, 2, 3. Sasuka, salam sukses Arka.